adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita mau bernyanyi dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan. Marilah kita semua bergembira. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan Yesus yang menerangi setiap hati kami, supaya kami selalu di dalam lindungan-Mu ketika kami bernyanyi memuji Engkau, bahkan juga mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Berkatilah setiap kami, kiranya Tuhan yang selalu berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, keberadaan kami, semuanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal yang ke-3. Kemudian ayatnya adalah ayat yang ke-6, 9, dan 12 sampai 14. Kakak akan baca ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-3, ayat yang ke-6. Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman." Ayat yang ke-9, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-14, "Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu." Kemudian adik-adik, ada satu ayat lagi, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 2.
Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, pasti kamu di rumah sudah tahu kakak cerita tentang apa hari ini, yaitu tentang Raja Salomo. Adik-adik, siapa sih yang tidak kenal dengan Raja Salomo? Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa dia adalah seorang raja yang sangat hebat, yang sangat terkenal di zamannya, di mana dia adalah anak Daud. Dan bahkan juga karena Daud merupakan seorang yang takut akan Tuhan, sehingga keturunannya Salomo juga mendapatkan berkat, ya, sehingga terkenallah Raja Salomo ini membangun kerajaannya yang besar, yang megah itu dari emas, termasuk juga rumah Tuhan dia dirikan, dan semua rata-rata terdiri dari emas dan juga dari kayu yang sangat mahal, yaitu kayu aras. Adik-adik, ternyata Raja Salomo dalam kepemimpinannya seperti yang kita baca tadi, dia tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan dan lain sebagainya. Dia hanya meminta hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Dan Tuhan menjawab itu semua kepada Salomo, memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan juga memberikan kekayaan, umur yang panjang. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, tetapi ada sedihnya. Ternyata di akhir kehidupan Salomo, seperti yang kita baca di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-2 tadi, adik-adik, ternyata dia sudah menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Akhirnya dia menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan sudah memberikan peringatan, tidak boleh bergaul dengan orang-orang itu, tidak boleh bergaul dengan bangsa itu. Tetapi Raja Salomo karena cintanya kepada perempuan-perempuan, akhirnya adik-adik, dia meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya adik-adik, di akhir ceritanya kita melihat dia menjadi orang yang menduakan Tuhan, yang tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, karena istri-istrinya menyembah kepada Baal, menyembah kepada Allah istrinya, yang pada umumnya adalah bukan Allah yang benar. Sehingga pada masa Raja Salomo juga, akhirnya kerajaannya terpecah menjadi dua. Adik-adik, sedih banget ya akhir kehidupan Raja Salomo ini karena ketidaktaatannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita itu hanya satu, yaitu taat, setia kepada Tuhan yang benar, gak boleh kepada Allah lain. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, apa sih yang harus kita ambil hikmatnya adik-adik hari ini? Tuhan berbicara tentang apa kepada kita? Nah, adik-adik, ternyata kita terus-menerus di rumah ya, sudah mulai bosan, sudah mulai tidak betah di rumah. Bahkan juga di sekolah juga kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Tetapi adik-adik, hari ini Tuhan ingatkan lagi, kita jangan seperti Raja Salomo. Pada awal hidupnya dia setia, dan pada akhirnya
dia menduakan Tuhan. Jadi saya harap adik-adik firman Tuhan hari ini mengajak kita jangan menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus menjadikan Tuhan yang nomor satu. Hanya Tuhan satu-satunya yang merupakan idola dalam kehidupan kita. Bukan yang lain adik-adik. Bukan televisi nonton sepanjang hari. Bahkan juga bukan handphone main game aja sepanjang hari. Akhirnya kita sudah menduakan Tuhan. Kita tidak ingat lagi berdoa kepada Tuhan. Kita tidak ingat lagi membaca firman Tuhan. Jadi adik-adik, hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi, tidak boleh menduakan Dia dalam kondisi apapun. Ya, sebelum melakukan segala sesuatu, apalagi sudah mulai sekolah, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu saja cerita hari ini, sangat singkat ya, dan mudah-mudahan diingat oleh adik-adik di rumah. Nah, yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah, mari kita buka Alkitab kita. Dari Keluaran pasal yang ke-20, Keluaran pasal yang ke-20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20 ayat 2. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Amin. Itu saja untuk hari ini adik-adik. Jangan lupa dihafal. Dan yang sudah menghafal ayat hafalan, silahkan dikirim melalui WA Group. Terima kasih. Dan sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini. Engkau mengingatkan kami lagi supaya kami selalu menomorsatukan Engkau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Kami rindu supaya Engkau juga memberkati kami, supaya kami tetap setia pada akhirnya kepada kami. Berkatilah setiap anak-anak yang mendengar cerita hari ini. Tuhan berkati mereka, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara di dalam hati, supaya mereka selalu ingat kepada Tuhan yang benar. Berkatilah setiap anak-anak Bapa, berikan kesehatan, berikan masa depan yang terbaik untuk setiap anak-anak yang mendengar cerita hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang mendampingi setiap hari, supaya Tuhan juga memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha maupun melayani Tuhan. Berkatilah setiap orang tua, berikan kesehatan kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami dari sekarang sampai 1 minggu ke depan, kami selalu serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita katakan, aku anak raja, engkau anak raja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.